Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Kenalkan, nama saya Edi Setiawan dengan NIM 23531036. Baiklah, perkenalkan dengan saya Dio Serindang dengan NIM 23531032. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah pembelajaran PAI difabel. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keterbatasan fisik atau tunadaksa dengan materi rukun wudu yang menggunakan metode atau menggunakan media interaktif dan media cetak. Baiklah, mengenai tunadaksa atau tunafisik, hal ini memiliki kesamaan. Nah, tunadaksa atau tunafisik, tunadaksa ini berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, secara etimologi, tunadaksa yaitu tuna artinya kurang atau tidak punya. Nah, kemudian untuk daksa itu sendiri yaitu artinya tubuh. Nah, secara terminologi, tunadaksa adalah suatu keterbatasan fungsi tubuh yang mempengaruhi aktivitas mereka dalam kesehariannya. Nah, hal ini dikarenakan ada kelainan pada otak, pada otot, pada sendi, dan pada tulang. Nah, tunadaksa ini sering juga disebut cacat tubuh atau cacat fisik dan cacat ortopedi yang menyebabkan mereka harus memiliki penyesuaian atau pembelajaran secara berlangsung, kemudian secara perlahan, dan harus memiliki kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya Adapun penyebab-penyebab dari tunadaksa yang pertama seperti sejak lahir, yaitu kelainan tulang, misalnya seperti kaki atau tangan bengkok, dan selanjutnya itu ada spina bifida atau disebut dengan bawaan lahir. Adapun penyebab yang kedua yaitu dari penyakit. Penyakitnya itu seperti penyakit polio yang dimana ini menyerang saraf terutama pada motorik, dan yang selanjutnya ada penyakit dari TBC tulang, dan yang ketiga ada infeksi yang menyerang kerusakan pada sistem gerak. Adapun penyebab yang ketiga yaitu kecelakaan, itu seperti patah tulang yang berat, terus cedera tulang belakang dan amputasi. Dan yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari anak tunadaksa. Yang pertama itu kesulitan berjalan, misalnya seperti membutuhkan alat bantu tongkat dan kursi roda. Dan yang kedua ada anggota tubuh yang tidak normal atau tidak lengkap. Dan yang ketiga cirinya yaitu kelemahan otot atau kaku sendi. Dan yang keempat itu ada gerakan yang tidak normal atau terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat siang menuju sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajarkan tentang materi rukun wudu. Nah, jadi sebelum masuk materi
kita absen terlebih dahulu. Untuk saudara Ferdi, saudara Deki, saudara Fadil, masuk ya? Saudara Dio, masuk juga. Untuk saudara Edi, Masuk. Edi yang masuk ada Eki dan saudara ya, baiklah. Sebelumnya anak-anak, siapa yang tahu di sini ada berapa rukun yang wudhu? Tidak tahu? Belum tahu? Baiklah, kita akan belajar mengenai rukun wudhu. Nah, jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu ada basuh. Yang pertama itu ada niat, yang kedua ada basuh muka, kemudian yang selanjutnya itu ada membasuh tangan. Selanjutnya itu ada membasuh kepala, dan yang kelima ada mencuci kaki hingga mata kaki, dan yang keenam tidak atau tertib. Nah, mari kita bahas satu persatu rukun wudhu ini. Nah, jadi anak-anak, untuk rukun wudhu itu kan ada 6. Itu yang pertama kita harus niat. Nah, untuk anak-anak sendiri sudah hafal kan untuk niat dulu? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah, kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'ai raf'il adasil asbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu yang pertama, rukun wudhu niat ya, yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua itu kita membasuh muka. Nah, untuk membasuh muka kita siapkan air, kemudian kita usap ke muka. Nah, untuk muka itu sendiri itu dari ujung ini apa namanya ya? Dagu sampai tumbuhnya rambut di sini, di kening. Nah, kemudian untuk kanan kirinya itu dari ujung telinga kanan sampai ujung telinga kiri. Nah, itu rukun yang kedua, mengusap muka. Kemudian untuk yang ketiga itu membasuh tangan sampai siku-siku. Nah, untuk membasuh tangan sampai siku-siku, nah itu usahakan sampai sikunya harus berlebih sini. Nah, jadi nanti kita praktekkan ya. Nah, kemudian Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada membasuh rambut, yang dimana membasuh rambut ini boleh dari depan sini sampai belakang ataupun dari belakang ke depan. Bisa hanya boleh beberapa helai rambut saja, tidak perlu seluruhnya. Dan yang kelima itu membasuh kaki hingga mata kaki, yaitu dari depan sini hingga sini ke mata kaki, harus sampai sini, itu sampai 3 kali. Dan yang keenam yaitu ada tertib. Nah, yang dimana tertib ini kita tuh harus dari 4 anggota yang sudah disebutkan tadi, seperti membasuh muka, membasuh rambut, cuci kaki sampai mata kaki hingga tertib. Nah, itu harus berurutan. Nah, misalnya tadi itu tidak berurutan, contoh itu seperti membasuh kaki dulu baru membasuh muka. Nah, itu tidak bisa, tidak sah. baiklah anak-anak, jadi itu untuk rukun wudhu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami rukun wudhu dari awal sampai akhir, nah kita nyanyi dulu. Nih itu liriknya. Nah, ini saya praktekkan dulu ya. Ini kami praktekkan dulu. Mari kita mengenal rukun wudhu. Nah, kalian baca ayo sambil tepuk tangan. Ayo. Tuh. Marilah kita belajar berwudhu. Siap. Supaya kita tahu tata cara berwudhu, mari kita mengenal rukun wudhu. Siap. Oke ya. Nah, kalau sudah paham langsung saja kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3.
kita mengenal rukun wudu. Ayo. Mari kita belajar berwudu. Siap. Supaya kita tahu tata cara berwudu. Mari kita mengenal rukun wudu. Siap. Pertama itu baca niat. Oke. Kedua itu basuh muka. Oke. Basuh tangan sampai siku. Basuh rambut, cuci kaki. Yang terakhir baca doa. Amin. Nah, Baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jadi itulah beberapa metode dan media yang kami gunakan dalam menerapkan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tuna daksa atau tuna fisik, yaitu memiliki kekurangan pada fungsi tubuh mereka. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, kepada Allah mohon ampun. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.